Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam edisi Renungan Malam, yaitu pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 hari ini. Dan firman Tuhan yang akan bersama-sama untuk kita renungkan adalah berdasarkan kitab Zakaria pasal 13 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kini kembali kami bersama untuk belajar dari firman Tuhan. Dan hamba-Mu akan menyampaikan firman ini. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi kami, sehingga firman Tuhan yang kami sampaikan dan dengar dapat kami mengerti, dan kami boleh bertumbuh dalam iman dan kebenaran sesuai kehendak Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini berada pada dua perikop dari Zakaria pasal 13 ayat 1 sampai 9. Yaitu perikop yang pertama penyingkiran berhala dan nabi palsu. Perikop yang kedua pedang menimpa umat baru. Dan pada kesempatan ini saya mengajak kita kepada satu tema, yaitu jalan yang harus ditempuh untuk menjadi umat baru. Jalan yang harus ditempuh untuk menjadi umat baru. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Zakaria adalah salah seorang nabi yang menyampaikan firman Tuhan sekitar tahun 520 sebelum Masehi kepada sisa-sisa bangsa Yahudi yang kembali ke Yerusalem dari pembuangan mereka di Babel. Zakaria dipakai oleh Tuhan untuk memberi semangat kepada para pemimpin, kepada seluruh sisa bangsa Yahudi agar mereka membangun kembali Yerusalem. Sekaligus Zakaria juga mengingatkan dan mengajarkan mereka untuk terus mewaspadai atau menyingkirkan kecemaran atau dosa, berhala-berhala, nabi-nabi palsu, dan sebagainya dari kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Dan untuk selalu memperbaharui diri menjadi umat yang dikenan oleh Tuhan. Saudara, dalam proses untuk menjadi umat yang baru, yang dikenan oleh Tuhan, maka sisa-sisa bangsa ini akan menjalani proses itu dengan tidak mudah. Yang pertama adalah akan terjadi pembasuhan dosa dan kecemaran yang dilakukan oleh Allah sendiri terhadap umatnya. Dalam ayat 1 sampai yang kedua di situ mengatakan, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Tuhan akan melakukan pembasuhan dosa dan kecemaran terhadap umatnya, di mana berhala-berhala, roh-roh najis dan sebagainya dihapuskan dan dilenyapkan dari antara umatnya. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga akan melakukan proses penebusan dosa, di mana gembala pilihan Allah sendiri yang paling karib dengannya akan dibunuh sebagai korban. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah, dan seterusnya. Dan sebagaimana pernah dikutip oleh Tuhan Yesus dan digenapi melewati apa yang terjadi
dalam kehidupannya, dalam karyanya di salib. Dalam Matius 26, Tuhan Yesus mengutip bagian nas ini, yaitu di mana dikatakan bahwa Allah akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Kemudian proses yang kedua, untuk menjadi umat yang baru, tidak berhenti ternyata di pihak Allah saja, namun akan terus diingatkan kepada umat untuk ikut berprakarsa, menjaga diri, keluarga, supaya tidak dicemarkan oleh dosa. Misalnya antara lain setiap orang tua atau keluarga wajib mengingatkan, mengajar, dan mewaspadai supaya anggota keluarganya tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Ini menggambarkan kepada kita bahwa prakarsa untuk menjadi umat yang baru tidak berhenti hanya pada apa yang dilakukan oleh Allah, tetapi juga harus ditindaklanjuti oleh orang-orang percaya. Mulai dari keluarga atau orang-orang terdekat yang harus mewaspadai, mengingatkan supaya anggota keluarganya tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dan berikutnya bahwa setiap orang atau setiap pribadi mesti mempunyai atau segera memiliki kesadaran untuk malu jika ia berbuat dosa, jika ia menyimpang dari ajaran, dari jalan-jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Dalam ayat yang keempat sampai yang keenam tersirat untuk kita perkataan di sana. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi. Dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya menjadi umat Tuhan, yang dikenan olehnya tentu adalah kerinduan iman kita, sekaligus juga menjadi suatu kebanggaan kita yang luar biasa. Untuk itu dari nas firman Tuhan, bersama-sama kita diingatkan saat ini, yang pertama adalah mari kita mengucap syukur atas karya Allah yang berkenan memilih, memurnikan, menebus dan menyelamatkan kita lewat salib Kristus. Kristus adalah gembala yang agung, yang kemudian disalibkan atau dibunuh demi untuk menebus umatnya dari dosa. Jadi kita senantiasa diajak untuk mengucap syukur atas karya Allah yang menyelamatkan kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, agar kiranya kita terus memperbaharui diri dan saling mengingatkan, saling menguatkan, entah sebagai keluarga, sebagai teman, atau sebagai saudara di dalam Tuhan, supaya tidak menyimpang dari jalan Tuhan, supaya tidak dicemarkan oleh dunia dan kenajisan. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman untuk kita menjalani hidup yang benar, untuk kita menjalani proses menjadi umat Tuhan yang hari demi hari semakin diperbaharui, semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh disampaikan dan kami dengar saat ini. Biarlah firman ini dapat mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang bersyukur atas keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami boleh menjadi umat yang baru dan berkenan kepada Tuhan. Kami juga diingatkan untuk bagaimana senantiasa mewaspadai diri, mewaspadai segala sesuatu dalam kehidupan ini, sehingga kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan, sehingga kami tidak hidup dalam kecemaran dunia,
Dan biarlah kami sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai bagian dari orang percaya, saling menguatkan, saling mengingatkan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa boleh menjadi pedoman, tuntunan bagi kami menjalani hidup kami. Sebab firman Tuhanlah yang akan memimpin kami kepada keselamatan oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.